Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ramadan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang saya hormati Bu Eka Putri, SPD, NPD. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, yang pertama, jelaskan apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Pendidikan adalah proses perubahan dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan mempunyai metode-metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan, bantuan, atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna bagi dirinya, masyarakat, dan penciptanya. Tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Contohnya itu adalah sekolah. Yang kedua, jelaskan pendidikan ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Pendidikan dan ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan berarti pendidikan sebagai sarana yang tepat untuk mendapatkan berbagai wawasan yang didapat dari hasil kajian penelitian serta tindakan yang tepat berdasarkan sistematika tertentu sehingga berguna bagi manusia tersendiri. Pendidikan dikatakan sebagai sebuah sistem dikarenakan pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan terpadu diharapkan mencapai tujuan. Yang ketiga, jelaskan teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik merupakan pendidikan yang diarahkan untuk memelihara, menjaga, dan meneruskan warisan tradisi masa lalu. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat pendidikan eksistensialisme, perennialisme, dan esensialisme. Contohnya pesantren modern. Yang keempat, jelaskan faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan suatu proses terwujudnya pendidikan yang dipengaruhi banyak faktor-faktor yang meliputi adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tenaga pendidik, adanya peserta didik, tersedianya material ajar atau kurikulum, terbentuknya metode ajar, dan terkondisinya situasi lingkungan pembelajaran yang kondusif. Faktor-faktor tersebut ialah 1. Faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat pendidikan, faktor metode pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor lingkungan. Dan sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan terdengar oleh teman-teman sekalian, dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.